Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di YouTube channel Klinik Digitalisasi Koperasi NTT. Bagi teman-teman yang baru pertama kali bergabung di YouTube channel kami, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar semua informasi mengenai perkoperasian, perpajakan, keuangan, akuntansi, manajemen, dan juga digitalisasi dapat teman-teman peroleh secara update. Kali ini kita akan membahas tentang kebijakan akuntansi koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 2 Tahun 2024. Kita ketahui bersama bahwa kebijakan akuntansi ini akan diimplementasikan pada 1 Januari 2025 dengan penggunaan standar akuntansi keuangan entitas privat atau dikenal dengan SARP-EP. Untuk ruang lingkup sendiri, yaitu ada 6, tetapi kali ini kita fokus ke 4, yaitu pertama penyajian laporan keuangan, lalu ada akuntansi aset, akuntansi liabilitas, akuntansi ekuitas. Nah, ini dari 4 ini ada akuntansi KSP, USP, dan juga ada keakuntansi untuk sektor real. Mengapa sampai kebijakan akuntansi untuk setiap standar akuntansi keuangan itu menjadi penting? Untuk kebijakan akuntansi perlu dibuat karena dalam menyusun laporan keuangan itu akan tertib, baik, transparan, dan juga akuntabel. Selain daripada itu, juga ini bisa mempengaruhi opini auditor pada saat auditor melaksanakan audit pada laporan keuangan koperasi. Jadi kalau penyajian koperasinya tidak terstandar, maka ini akan bisa menambah biaya terhadap penyusunan ataupun bisa saja opininya menjadi wajar tanpa pengecualian atau tidak UITP tadi. Lalu berikut adalah mempengaruhi kebijakan pajak. Nah, ini adalah beberapa, tapi tidak semua yang membuat akuntansi ini kebijakan ini menjadi penting. Standar akuntansi keuangan sendiri untuk di Indonesia itu kita menggunakan SAK Indonesia, di mana SAK Indonesia ini adalah pernyataan standar akuntansi keuangan atau biasa dikenal dengan PSAK dan juga interpretasi standar akuntansi keuangan atau ISAK yang dimana diterbitkan oleh IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan-peraturan dari regulator ya pasar modal ataupun untuk entitas yang berada di bawah pengawasan. Contohnya koperasi, yaitu regulasinya Permen KOP UKM nomor 2 tahun 2024. Sejauh dari regulasi yang dikeluarkan oleh regulator itu tidak bertentangan dengan PSAK dan juga ISK yang spesifik untuk suatu transaksi, peristiwa ataupun kondisi. Nah, bicara soal hak Indonesia untuk entitas privat atau EP, ini adalah SAK yang diterbitkan oleh IAI yang dimana dapat digunakan oleh entitas privat yang memenuhi persyaratan ya seperti ditetapkan. Berikut adalah mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan sendiri terdiri dari 5 bagian. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan. Kita tidak lagi menggunakan istilah neraca, tetapi menggunakan istilah laporan posisi keuangan. Lalu berikut adalah laporan perhitungan hasil usaha. Lalu ketiga adalah laporan perubahan ekuitas. Lalu keempat, laporan arus kas. Dan yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Ini adalah bagian-bagian dari laporan keuangan itu sendiri. Sedangkan dalam laporan keuangan itu terdiri dari dua, laporan keuangan tahunan, di mana akan disajikan dan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pengurus dalam melaksanakan rapat anggota tahunan, yaitu setiap tahun buku. Lalu berikut adalah laporan keuangan periodik. Laporan keuangan periodik ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama triwulan, itu setiap 3 bulan. Lalu ada semesteran setiap 6 bulan dan yang terakhir adalah sewaktu-waktu dalam hal diperlukan. Artinya bahwa kapanpun bisa ditarik laporan keuangan. Bagi koperasi itu wajib menyampaikan laporan keuangan kepada pemerintah. Dalam hal ini sesuai dengan wilayah kerja masing-masing. Kalau koperasi Bapak Ibu adalah primer kabupaten kota atau wilayah kerjanya
hanya dalam kabupaten atau kota tersebut, maka melaporkan ke bupati atau wali kota melalui dinas yang membidangi koperasi di wilayah tersebut. Sedangkan untuk koperasi yang wilayah kerjanya lintas kabupaten kota atau biasa disebut dengan istilah koperasi primer provinsi, maka menyampaikan laporannya kepada gubernur melalui dinas yang membidangi koperasi di provinsi tersebut. Sedangkan untuk koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas provinsi itu wajib menyampaikan laporan keuangannya kepada Menteri. Sedangkan batas waktu pelaporan yaitu dibagi untuk koperasi primer dan juga koperasi sekunder. Laporan keuangan tahunan itu untuk koperasi primer itu setiap tanggal 30 bulan April. Sedangkan untuk koperasi sekunder itu setiap tanggal 30 bulan Juni setiap tahun. Sehingga disarankan untuk melaksanakan rapat anggota tahunan tidak boleh melebihi dari bulan-bulan tersebut supaya pelaporannya bisa on time. Sedangkan untuk laporan keuangan triwulan itu setiap tanggal 30 bulan April untuk triwulan 1, sedangkan tanggal 20 bulan Juli untuk triwulan 2 dan tanggal 20 bulan Oktober untuk tahun berjalan itu untuk triwulan 3. Sedangkan untuk laporan keuangan semesteran berupa laporan keuangan bulan Januari sampai dengan akhir bulan Juni. Nah, laporan keuangan semesteran ini wajib disampaikan paling lambat itu tanggal 20 bulan Juli tahun berjalan. Jadi setiap tanggal 20. Yang berikut adalah kita membahas mengenai audit dari laporan keuangan. Nah, untuk koperasi yang mempunyai modal itu paling sedikit 5 miliar dalam 1 tahun buku itu wajib hukumnya diaudit oleh akuntan publik. Itu bagi koperasi simpan pinjam maupun koperasi sektorial. Nah, untuk koperasi sektorial itu regulasinya diatur tersendiri. Nah, akuntan untuk eh, yang melakukan audit atau akuntan publik yang melakukan audit terhadap laporan keuangan koperasi ini agak berbeda dari tahun sebelumnya, yaitu untuk akuntan sekarang itu harus terdaftar di Kementerian Koperasi. Nah, karena untuk penyelenggaraan ya urusan pemerintahan bidang keuangan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan ini juga akan sama seperti notaris ya, ada NPAK. Nah, akuntan juga akan seperti itu, akuntan publik. Sehingga eh, Bapak Ibu diharapkan dapat memahami ini sehingga tidak sembarang akuntan yang belum terdaftar itu dia bisa mengaudit. Kenapa? Karena untuk menghindari permasalahan atau miss dalam hal pengauditan. Karena kalau harus mengaudit koperasi harus mengerti juga dengan regulasi koperasi. Yang berikut adalah akuntan publik ini dalam mengaudit itu paling lama 3 tahun buku berturut-turut. Setelah itu harus jeda dulu 2 tahun, baru lanjut lagi. Jadi ada pergantian. Supaya apa? Supaya kalau misalnya dalam hal memberikan opini yang keliru itu dapat diperbaiki. Jadi kita bisa memperoleh sudut pandang dari auditor yang lain. Di sini selanjutnya adalah kewajiban dari koperasi. Untuk Bapak Ibu, koperasi baik koperasi simpan pinjam ataupun USP ataupun koperasi sektoril ataupun KSPPS atau USPPS itu wajib diaudit oleh akuntan publik dan akuntan publik itu terdaftar ya di kementerian itu paling lambat tahun buku 2005 itu yang kedua. Sedangkan yang pertama adalah wajib menerapkan kebijakan akuntansi yang menurut Permen 2 tahun 2024 berdasarkan entitas privat ini paling lambat itu ya 1 Januari 2025 atau tahun buku 2025 ini sudah penyajiannya adalah penyajian dari SAK EP atau Permen 2 tahun 2024. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, kalau koperasi tidak menjalankan itu sanksinya apa? Nah, di sini ada sanksi administratif. Yang pertama adalah teguran tertulis pertama dan kedua kepada koperasi, lalu ada juga penangguhan penerbitan sertifikat NIK, ada juga penurunan penilaian kesehatan, ada pembekuan sementara USP,
Ada juga pencabutan IUSP dan yang paling fatal itu ada penutupan USP dan juga sampai kepada pembubaran koperasi. Nah, ini adalah sanksi-sanksi yang ada. Sedangkan kebijakan akuntansi untuk koperasi simpan pinjam atau USP, di mana berdasarkan standar akuntansi keuangan Indonesia untuk entitas privat, yang pertama adalah laporan keuangan. Bapak Ibu, laporan keuangan ini penyajiannya terstruktur, di mana dari posisi keuangan, kinerja keuangan, dan juga arus kas koperasi. Dari laporan keuangan itu ada 5. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini yang dulu dikenalnya dengan neraca adalah aset yang disajikan berdasarkan urutan likuiditas dan tidak dikelompokkan lagi menjadi ini aset lancar, ini aset tidak lancar. Jadi dia hanya berdasarkan urutan likuiditas. Sama juga dengan liabilitas. Tidak ada lagi berdasarkan ini liabilitas jangka pendek, jangka panjang, tetapi hanya berdasarkan urutan jatuh tempo saja. Itu adalah di laporan posisi keuangan. Sedangkan laporan perhitungan hasil usaha itu disajikan dalam satu laporan sendiri ya, yang terdiri dari SHU atau di perusahaan yang dikenal laba rugi dan juga penghasilan komprehensif lain. Lalu yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini juga disajikan tersendiri dan tidak digabung dengan laporan lain. Lalu yang keempat adalah laporan arus kas. Laporan arus kas ini disajikan menjadi arus kas dari operasi dengan metode langsung. Lalu arus kas juga dari investasi dan arus kas juga dari pendanaan. Lalu yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, untuk CALK ini mencakup pernyataan kepatuhan terhadap SAK Indonesia untuk entitas privat atau SAK EP, lalu ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan, informasi pendukung, pos-pos laporan keuangan, dan juga pengungkapan lainnya. Nah, untuk contohnya ada di video kami yang lain atau nanti di video berikutnya. Yang berikut adalah materialitas dari penyajian. Untuk pos aset, pos liabilitas, pos pendapatan, dan juga pos beban itu yang berjumlah minimal 5% itu disajikan dalam pos tersendiri. Ini adalah materialitas dari penyajian. Kita bahas akuntansi aset. Nah, akuntansi aset itu ada akun pinjaman yang diberikan atau dulu kita kenal dengan piutang atau pembiayaan. Adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersemakan ya berdasarkan persetujuan atau ada kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan anggotanya maupun koperasi dengan koperasi lain. Untuk pinjaman diberikan ini merupakan hak tagih ya yang muncul dari pemberian pinjaman kepada anggota dan juga koperasi lain. Pinjaman yang diberikan ini juga ada beragam jenis. Bisa ada, misalnya contohnya ada untuk peruntukannya konsumtif, produktif, dan lain-lain. Lalu ada juga beraneka bunga, jangka waktu, dan lain-lain. Nah, untuk kebijakan akuntansi untuk pinjaman diberikan ini, itu diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan suku bunga efektif. Sedangkan pendapatan bunga dari pinjaman yang diberikan itu diukur dengan metode suku bunga efektif. Pengisihan dari pinjaman yang diberikan diukur dengan metode suku bunga efektif tadi. Lalu untuk penyisihan pinjaman tidak tertagih ditentukan berdasarkan bukti objektif, yang dimana ini dihitung secara individual untuk pinjaman yang jumlahnya signifikan dan secara kolektif untuk pinjaman yang jumlahnya ini tidak signifikan. Itu untuk akuntansi aset pinjaman yang diberikan. Sedangkan aset tetap adalah aset yang berwujud pasti, yang dimana ini dimiliki oleh koperasi dan digunakan dalam penyediaan jasa, direntalkan kepada pihak lain ataupun digunakan untuk kebutuhan sehari-hari atau tujuannya administratif dan digunakan selama lebih dari satu periode. Nah, untuk aset tetap ini dapat juga dikelompokkan misalnya ada tanah, bangunan, kendaraan, komputer, furnitur, dan juga lain-lain. Kebijakan untuk akuntansi dalam pada aset tetap ini adalah diakui dan diukur dengan model biaya. Yang berikut adalah aset tak berwujud.
Aset tak berwujud ini adalah di mana ini aset non moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Dan aset ini juga berasal dari perolehan eksternal. Contohnya adalah misalnya ada software yang dipakai di koperasi. Nah, untuk kebijakan akuntansinya juga sama, diukur dengan model biaya. Yang kedua adalah akuntansi liabilitas. Akuntansi liabilitas ini contohnya adalah simpanan-simpanan yang di mana simpanan-simpanan ini baik dalam bentuk tabungan maupun simpanan berjangka. Nah, jadi simpanan-simpanan ini menimbulkan kewajiban kontraktual. Contohnya akan mendapatkan balas jasa atau bunga atas simpanan tersebut. Nah, untuk kebijakan akuntansi ini, simpanan-simpanan ini diakui dan diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan suku bunga efektif. Sedangkan beban bunga dari simpanan diakui dan diukur dengan metode suku bunga efektif atau balas jasa tadi. Yang berikut adalah pinjaman yang diterima merupakan liabilitas keuangan yang berupa kewajiban kontraktual juga. Jadi di mana kewajiban ini berdasarkan perjanjian atau kontrak untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lainnya kepada pihak yang memberikan pinjaman. Lalu ada juga pinjaman yang diterima ini menimbulkan kewajiban kontraktual koperasi ya dengan jatuh tempo, menyerahkan kas yang jatuh tempo dan jumlahnya yang telah ditentukan. Untuk kebijakan akuntansinya sendiri, ini pinjaman diterima itu diakui dan diukur pada biaya perolehan, di mana yang diamortisasi dengan suku bunga efektif. Lalu beban bunga dari pinjaman yang diterima tadi diakui dan diukur dengan metode suku bunga efektif. Yang berikut adalah mengenai imbalan kerja. Nah, untuk imbalan kerja ini adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan oleh koperasi sebagai pertukaran atas jasa yang diberikan oleh pekerja, dalam hal ini karyawan, terus oleh pengurus, dan juga pengawas. Di mana imbalan kerja ini terdiri dari 4 komponen. Yang pertama adalah imbalan kerja jangka pendek, atau imbalan kerja selain basongan yang dimana jatuh temponya itu seluruhnya dalam waktu 12 bulan setelah berakhir periode pekerja memberikan jasanya. Lalu yang kedua adalah imbalan pasca kerja, yaitu imbalan kerja atau selain pesangon yang terutang setelah pekerja menyelesaikan kontrak kerjanya. Imbalan pasca kerja ini diklasifikasi lagi menjadi yuran pasti dan imhalan atau manfaat pasti. Lalu yang ketiga adalah imbalan kerja jangka panjang lain, yaitu imbalan kerja, di mana hal ini selain imbalan pasca kerja dan pesangon tadi, yang tidak seluruhnya jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah pekerja memberikan jasanya. Jadi perhatikan baik-baik ya perbedaan ini. Yang keempat adalah pesangon. Nah, pesangon ini adalah imbalan kerja yang terutang akibat keputusan koperasi untuk memberhentikan pekerja sebelum usia pensiun normal atau keputusan pekerja menerima tawaran untuk mengundurkan diri secara sukarela dengan imbalan pesangon tertentu, misalnya pensiun dini tadi. Kebijakan atas imbalan kerja ini diakui pada saat pekerja telah memberikan jasanya kepada koperasi dalam suatu periode tertentu. Lalu imbalan kerja jangka pendek dan imbalan pesangon itu diukur jumlah yang harus dibayarkan. Imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya juga jumlahnya yang telah didiskonto. Sedangkan keuntungan atau kerugian aktuarial diakui di SHU atau sisa hasil usaha. Nah, itu adalah akuntansi liabilitas. Sekarang kita pindah ke akuntansi ekuitas. Akuntansi ekuitas terdiri dari simpanan pokok dan juga simpanan wajib. Mungkin teman-teman yang mengikuti channel ini atau orang koperasi sudah familiar dengan apa itu simpanan pokok dan apa itu simpanan wajib. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya ya dibayarkan oleh anggota pada saat masuk menjadi anggota di koperasi tersebut. Sedangkan simpanan wajib ini jumlahnya tidak harus sama dibayarkan, tapi dalam waktu dan kesempatan tertentu yang dimana tidak dapat diambil ya selama bersangkutan itu masih menjadi anggota. Nah, untuk kebijakan ini itu disajikan di ekuitas. Lalu yang berikut adalah ini yang baru nih Bapak Ibu. Sebelumnya ini belum ada dan ini akuntansi ekuitas. Ini ada modal tetap dan modal tambahan. Nah, modal tetap ini adalah modal yang ditempatkan oleh koperasi pada awal pendirian ya. Sedangkan ini USP, pendirian USP. Lalu modal tambahan ini adalah tambahan modal yang ditempatkan oleh
setelah pendirian USP Koperasi. Jadi ini untuk USP, bukan untuk KSP ya. Nah, untuk kebijakan akuntansinya ini disajikan juga di ekuitas. Sedangkan SHU ini atau laba atau rugi bersih dari koperasi itu diperoleh dalam periode berjalan. Dan juga ada dana cadangan. Dana cadangan ini adalah pengisian SU yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan menutup kerugian. Misalnya koperasi mengalami masalah. Itu untuk dana cadangan ini ada cadangan umum dan juga ada cadangan tujuan risiko. Nah, untuk kebijakan akuntansinya ini SAU dan dana cadangan disajikan di ekuitas. Sedangkan ekuitas lain adalah unsur ekuitas yang tidak termasuk simpanan pokok, simpanan wajib, modal tetap, modal tambahan, SAU, dan juga dana cadangan. Ekuitas lain ini timbul dari transaksi ekuitas yang tidak menimbulkan kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain. Nah, untuk kebijakan eh, ekuitas lain ini disajikan di ekuitas. Ekuitas lain ini contohnya misalnya ada hibah atau ada simpanan-simpanan yang memang sifatnya itu tidak menimbulkan kewajiban kontraktual tadi. Maka itu disajikan sebagai ekuitas lain. Terima kasih Bapak Ibu telah menyimak video kami. Semoga video tentang kebijakan akuntansi koperasi tadi bermanfaat dan bisa diimplementasikan per 1 Januari 2025. Terima kasih dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.